Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah Majelis Zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kajian rutin kita ya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang alhamdulillah kita pagi hari ini masuk di ayat 123, insyaallah sampai ayat 127 ya, masih di surat Al-An'am. Oke, monggo sebagaimana biasanya kita baca terlebih dahulu ya, panjenengan bisa membuka mushafnya juga di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-100, surat yang ke-6 ayat 123. Insyaallah samangke dumugi ayat 127. Nih, monggo. Ya, sampun pun bika nggih. Nah, kita baca seperti biasanya, baru kemudian nanti kita pelajari isi dan kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah sampun kita waos sesarengan, sudah kita baca bersama ayat 123 ya sampai ayat 127 ya surat Al-An'am. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sinau, mari kita pelajari bersama ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna fi kulli qaryatin, kami jadikan pada setiap negeri, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat ya, tokoh-tokoh yang jahat, pejabat-pejabat yang jahat ya, penguasa-penguasa yang jahat. Sebagian ulama tafsir menjelaskan akabira mujrimiha adalah penjahat-penjahat besar ya. Diungkap demikian di antara ulama tafsir memberikan keterangan karena kalangan pembesar, para tokoh, bahkan penguasa itu memiliki keluasan wewenang, sehingga peluang untuk melakukan kesewenang-wenangan juga menjadi besar. Di samping sebetulnya peluang untuk melakukan amal soleh dan kebajikan juga sangat besar ya. Tetapi tatkala seseorang tidak cukup mampu mengatasi kecintaannya kepada dunia, apakah itu harta yang berlimpah atau pangkat dan kedudukan yang tinggi, popularitas dan sebagainya, maka keluasan wewenang tadi justru menjadi peluang baginya untuk melakukan berbagai tindak kesewenang-wenangan, perilaku kezaliman ya, berbagai macam bentuk kejahatan. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui ayat ini ya, bahwa hal itu merupakan fakta yang terjadi baik di masa lalu maupun di masa berikutnya, hingga pada wekdal sakmenika kita akan mendapati fakta yang demikian. Mereka yang diberi kewenangan sangat luas yang semestinya digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya, yang semestinya menjadi peluang untuk memperluas amal-amal kebaikan ya kepada banyak orang, tetapi justru dipergunakan untuk melakukan dosa, kejahatan dan kedurhakaan ya, bahkan seringkali justru digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Tidak lain demi mendapatkan keuntungan duniawi semata ya. Lalu untuk itu kemudian ia terseret kepada berbagai macam perilaku dosa ya dan kedurhakaan. Nah, lalu Allah mengatakan liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya di negeri tersebut ya, yakni tipu daya yang dimaksudkan adalah melanggar ketaatan atau melakukan bentuk-bentuk kedurhakaan dan dosa, termasuk ya dalam hal ini adalah ya sudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ya. Semestinya justru membuka peluang-peluang untuk melakukan berbagai amal kebajikan sehingga bisa dilakukan oleh sebanyak mungkin orang. Tetapi aneh ya, walaupun ini nyata terjadi, mereka yang memiliki kewenangan sangat besar ya, mereka yang memiliki kedudukan demikian tinggi, mereka yang dilimpahi dengan harta yang demikian banyak, tidak menggunakan untuk itu. Justru digunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, justru digunakan untuk menghambat orang melakukan ketaatan, justru digunakan untuk memadamkan ya cahaya Allah Subhanahu wa taala, justru digunakan untuk menghilangkan praktek-praktek beragama yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya akan hal yang demikian. Lalu
disampaikan oleh Allah, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Padahal yang mereka lakukan dengan tipu dayanya itu tidak lain hanyalah justru membuat tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Ya, para ulama tafsir maring keterangan ngeten. Berbagai makar, tipu daya, segala bentuk usaha untuk menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dakwah, menghalangi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, menghambat orang untuk melaksanakan tuntunan agama yang benar. Akibat dari berbagai upaya mereka itu sesungguhnya justru akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kerugiannya, akibat buruknya akan mereka pikul sendiri. Ya, wama yashurun, tetapi mereka tidak menyadari. Ya, karena di dalam ungkapan para ulama, kebodohan mereka bukan bodoh dalam pengertian secara intelektual, bukan. Banyak orang-orang yang pintar, cerdas secara intelektual, tetapi bodoh dalam memahami hakikat kebenaran. Boten saged mbentenaken menika perkawis ingkang hak napa batil, perkawis ingkang leres napa klentu. Kenapa bisa terjadi kesalahan dalam memahami kebenaran dan kebatilan menika? Karena tertutupi oleh perilaku dosanya. Ya, wong niku nek wis nindakake dosa niku ling lakone ya wis bola-bali, maka ia akan memiliki pandangan yang terbalik, pemahaman yang tidak semestinya. Yang benar niku malah difahami sebagai hal yang salah, sing salah niku malah difahami sebagai hal yang benar. Sebab apa? Sebab yang biasa mereka lakukan itu kesalahan. Ya, lalu pada awalnya mencari pembenaran akan kesalahan yang dilakukan. Ya, diungkapkan sebagai hal yang benar, dilakukan berulang kali, ya, sampai menjadi sesuatu yang diyakini bahwa itu merupakan hal yang benar. Ya, sehingga tertutupi hakikat yang sebenarnya. Mereka justru memahami secara terbalik, yang benar dianggap salah, salah kemudian dianggap sebagai kebenaran. Maka yang kemudian terjadi pasti mereka akan memerangi, memusuhi siapapun yang tidak menyetujui perilakunya. Ya, terlebih ya pelaku dosa yang demikian ini memiliki kewenangan yang luas, kedudukan yang tinggi, ya, harta yang berlimpah dan sebagainya, maka segala fasilitas itu akan dipergunakan untuk menguatkan posisi dirinya dan menghambat lawan yang dibenci olehnya. Itulah kenapa kemudian mereka menghalangi manusia dari iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabipun nalika tiyang menika saestu anggenipun iman juga taat kepada perintah Allah, maka ya akan menghalangi hal yang demikian itu dari kebiasaan mereka melakukan dosa, kedurhakaan, penipuan dan sebagainya. Baik, wa idza ja'atuhum ayah, dan apabila datang kepada mereka satu ayat, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, sampai kapanpun kami tidak akan beriman, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai kami diberikan dengan apa-apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah, kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, jadi mereka membangun argumentasi ya untuk tetap berada di dalam kekafiran dan kedurhakaannya dengan mengatakan sampai kapanpun kami tidak akan beriman sampai kami memperoleh apa-apa yang diberikan kepada para rasul. Napa menika nggih wahyu, padahal nggih mboten mungkin ya, menungso biasa kok pinaringan wahyu itu sesuatu yang mustahil. Ya, jadi begitulah yang pasti terjadi pada setiap masa, pada setiap zaman, pada setiap generasi. Pelaku dosa, ya, kejahatan dan kedurhakaan itu akan membangun opini, pemikiran, argumentasi yang secara umum ini mustahil. Ya,
sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk 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 menutupi kesalahan mereka, dan kemudian membuat satu kondisi yang aman bagi mereka untuk terus melakukan dosa dan kedurhakaan tersebut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Lajeng Allah ngendika, Allah lebih tahu di mana dia akan memberikan atau menjadikan risalahnya, di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Ora kabeh-kabeh wong terus dadi rasul mboten saged. Kerasulan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki. Terlebih tidak mungkin ke orang itu biasa melakukan dosa kedurhakaan kok diangkat jadi nabi dan rasul, itu jelas tidak mungkin. Kita bisa menelusuri sejarah para nabi dan rasul, dan kita akan mendapati mereka tumbuh berkembang dengan akhlak yang sangat mulia bahkan sejak usia mudanya. Nabi Ibrahim kritis terhadap masyarakatnya yang syarat dengan kesyirikan itu sejak usia muda, sehingga tatkala ia tidak saja menyampaikan tauhid secara lisan, tetap bahkan sampai menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh masyarakatnya itu, lalu ada pihak yang melaporkan bahwa yang melakukannya adalah seorang anak muda, fatan yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya ada Ibrahim, dia anak muda. Kita dapati pula di surat Al-Kahfi, Allah mengungkap kisah tentang 7 pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda amanu birabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia muda, sejak usia remaja, bahkan dikenal dan diakui sampai diberi gelar oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Jadi kemuliaan akhlak itu dimiliki oleh mereka yang memang track recordnya berakhlak demikian mulia, dan kemuliaan akhlak itu sangat diakui. Dan mereka itulah yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya, menjadi utusannya untuk menyampaikan risalah tauhid ini kepada manusia. Jadi ini yang Allah sampaikan, bahwa Allah yang lebih tahu di mana ia menempatkan risalah atau kerasulan ini. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Orang-orang yang berdosa, orang-orang berdosa, alladzina ajramu, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Para pelaku dosa itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Sebab kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan dalam pandangan Allah, kemuliaan dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala itu tidak didasarkan oleh tingginya pangkat dan kedudukan tadi, tidak didasarkan oleh berlimpahnya harta yang mereka punya, tidak didasarkan oleh luasnya popularitas dan keterkenalan, tetapi kemuliaan di sisi Allah ditentukan didasarkan oleh takwa, ketaatan dan kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Wa adzabun syadidun. Selain kehinaan di sisi Allah, juga adab, siksa yang berat, siksa yang sangat keras. Kenapa? Bima kanu yamkurun, disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Disebabkan berbagai upaya mereka dalam menghalangi manusia untuk iman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan segala upaya mereka untuk menghambat ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebabkan berbagai program yang mereka rancang, berbagai sekian banyak anggaran yang harus digelontorkan justru untuk melarang orang
untuk beriman dan taat kepada perintah Allah, ya. Berbagai upaya mereka untuk menghalang-halangi agar agama ini tidak diterapkan, ya. Apakah dalam bentuk mengeluarkan aturan, undang-undang, ya, memberikan sanksi, ya, justru kepada mereka yang konsisten untuk melaksanakan tuntunan agamanya. Ini benar-benar aneh dan nyata, tetapi itu fakta yang terjadi pada orang-orang yang memang sudah bergelimang dengan dosa, sehingga yang dilakukannya justru menghambat orang untuk melakukan kebaikan dan justru menyediakan sarana, ya, bagi banyak orang untuk berbuat dosa. Nah, karena itulah layak mereka menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa yang demikian keras. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Lajeng Allah ngendikaken sinten ingkang pinaringan pitedah, siapa orang yang, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, siapa pula yang tersesat dari jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan betapa sangat berbeda mereka yang hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang tersesat dari jalannya. Tidak lain karena upaya mereka sendiri, ya, di dalam menerima dan menempuh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kehidupannya akan terbimbing oleh Allah, terpimpin oleh hidayah, terarah kepada jalan yang benar dan menyelamatkan, ya. Tetapi pilihan manusia itu sendiri pula tatkala kemudian mereka justru memilih jalan kekafiran, perilaku kefasikan dan sebagainya, sehingga justru mengantarkan mereka kepada keadaan yang celaka, ya, kondisi yang menghancurkan dan membinasakan. Maka Allah ngendika ngeten, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki ayyahdiyahu untuk memberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, makna yuridillahu ayyahdiyahu, dikehendaki Allah untuk, ya, mendapatkan petunjuk, itu ya karena penerimaannya terhadap, ya, perintah Allah dan kesungguhannya dalam melakukan ketaatan kalau wau, sehingga ia terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian terasakan oleh orang yang demikian menika yashrah sadrahul Islam, lapang dadanya di dalam menerima Islam. Nampi agami Islam nika kanthi manah ingkang napa nggih lapang, ya, longgar, ndak ada rasa sesak sama sekali, ya, termasuk dalam pengertian ini nindake dawuhipun Gusti Allah, melaksanakan perintah Allah, yakni menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya, baik pada wilayah individu pribadi maupun dalam wilayah sosial kolektif, ya, dalam interaksinya dengan manusia di masyarakat, pada tingkat negara, pada tingkat global dan sebagainya. Niku raosipun yashrah sadrahu, lapang dadanya nindaki sedaya dawuh kula. Maka menjadi sangat berbeda dengan orang-orang yang menolak, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, mboten purun nglampahi, tidak mau menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yang pasti akan terasa adalah kondisi yang sebaliknya, ya, dari apa yang disebutkan kalau wau, wong niku nek purun nampi ugi nglampahi dawuh saking Gusti Allah, raosipun manah rasanya hati menika menjadi sedemikian lapang dan sangat membahagiakan. Sebaliknya, wa may yurida ayudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, ia ja'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya itu sempit, ya, lagi sesak. Sadrahu dayyiqan harajan, dadanya menjadi sempit dan sesak. Lalu Allah gambarkan sempit sesak dada niku kados pundi, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia tengah mendaki ke langit. Ayat niko juga mengandung isyarat, ya, tentang fakta ilmiah
yang mungkin saja pada saat ayat ini diturunkan belum difahami sepenuhnya dalam pengertian kok seolah tengah mendaki ke langit. Karena penerbangan ke ruang angkasa kan tidak terjadi di masa Nabi gitu. Ya, belakangan kemudian manusia melakukan itu dan mendapati fakta bahwa semakin ke atas itu kadar oksigen semakin berkurang dan itu berakibat terhadap sesaknya dada, ya, sesak dan sempit gitu. Ini gambaran orang yang tersesat dari jalan Allah karena apa? Menolak perintah Allah, tidak melaksanakannya, bahkan melakukan dosa dan kedurhakaan. Maka dia akan mengalami satu keadaan hati dan jiwa yang sesak sempit, tidak ada kelapangan di dalam hatinya, ya, tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan meskipun non saya menikahkan kata berlimpah hartanya, tinggi kedudukannya, luas, ya, popularitasnya dan sebagainya, tapi semua itu tidak membuat dia merasakan kebahagiaan, ya. Dan banyak sekali orang sudah mengalami demikian karena kenyataannya kebahagiaan itu adalah tatkala seorang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngantos wonten ulama menika ngene pun berkomentar ngeten. Tidak ada yang membuat hatiku demikian bahagia kecuali sholat malam dan bersaudara karena Allah, ya. Jadi di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sholat malam, ya, kemudian dalam persaudaraan atas dasar iman kepada Allah, itu sesuatu yang bagi orang beriman demikian terasa sebagai kebahagiaan yang luar biasa. Kadzalika, demikianlah yaj'alullahu rijsa, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa 'alal ladzina la yu'minun kepada orang-orang yang tidak beriman. Dados tiyang menika nek mboten iman dhateng Gusti Allah tumindaipun menika Allah dosa, ya, durhaka, maksiat, dia akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri. Niki dereng ngantos neraka, belum sampai masuk neraka di kehidupan akhirat, teng donya kemawon wis kesiksa dengan perilakunya sendiri, ya. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus, ya. Sebagaimana kita sudah pelajari, jalan yang lurus menika adalah tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wujud nyatanya adalah kesungguhan dalam menerima dan mematuhi apa-apa yang diperintahkan olehnya. Inilah jalan Tuhan yang lurus. Qad fassalnal ayat, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu secara terperinci. Liqaumi yadzakkarun, kepada orang-orang yang menerima peringatan. Sinten engkang purun nampi peringatan, mereka akan mendapati, ya, penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sesuatu yang diwahyukan yang kemudian disebut ayatul qauliyah maupun sesuatu yang diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang kemudian disebut dengan ayatul kauniyah. Sedaya kala wau menjadi penjelasan, ya, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, mau menerima peringatan. Lahum darussalam, ya. Lalu di ayat 127 Allah hendak untuk mereka itu, ya, siapa mereka itu nggih? Sinten engkang purun nampi pelajaran kala, mengambil pelajaran dan menerima peringatan kala wau, maka pasti mendapatkan balasan yang luar biasa membahagiakan. Untuk mereka darussalam, ya, tempat yang penuh dengan kedamaian, nggih menika swarga, mendapatkan surga. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya. Wa huwa waliyuhum, dan dialah, ya, Allah pelindung untuk mereka. Bima kanu ya'malun, karena amal kebajikan yang terus menerus mereka kerjakan. Dados nek tumindak ingkang leres, ingkang sae, ingkang manfaat, niko cetha balasanipun. Balasannya sudah pasti surga, tempat yang penuh dengan kedamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berikan keridhoannya, ya, kebahagiaan yang tidak akan pernah habis, kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan, ya, kebahagiaan yang wonten setunggal hadis pun sebab menika
mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan sedikit pun belum pernah terlintas dalam hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian, yang diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan olehnya karena iman dan amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan di ujung pengajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami semua untuk menetapi jalan-Mu yang lurus, bertauhid tanpa campuran kesyirikan, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dan Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau gairahkan kami, Engkau semangati kami ya Allah untuk terus melakukan apapun yang Engkau perintahkan. Selamatkan kami ya Allah dari dosa, dari maksiat, dari segala yang membahayakan, dari semua bentuk kemudorotan. Selamatkan kami, bahagiakan kami lahir batin ya Allah. Hantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu yang Kau penuhi dengan kenikmatan dan keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.